Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mamalah. Sobat pemirsa Islamipreneur TV yang berhormati Allah, jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta yang tayangan ini selalu menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya sharing-sharing bisnis. Dan saat ini saya sedang berada di kantornya produk lokal kebanggaan bangsa. Apa itu produknya? Langsung kita sapa ownernya saja. Yuk pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Nurul? Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa nih, cerah sekali nih. Ya, cerah. Nggak hujan. Masya Allah. Emang hidup itu harus kita nikmati Pak ya. Betul. Dalam rangkaian kita Fabi ayyi ala rabbikum kajiban, yang tentunya nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustai, kata Allah Subhanahu wa taala begitu Pak Nurul. Masya Allah. Iya. Mungkin sobat pemirsa udah pada tahu nih siapa beliau. Ya, beliau adalah Pak Nurul, ownernya Rocket Chicken. Nah, Pak Nurul, ya, bicara tentang Rocket Chicken nih Pak Nurul, kan Masya Allah ya, viral sekali dan banyak sekali cabangnya. Bahkan kalau saya safar kemana-mana Pak, itu sering kali menemui Rocket Chicken. Nah, kita tanya nih pemirsa, berapa sih cabangnya Pak? Kapan nih? Sekarang? Sekarang. Apa tahun lalu? Sekarang. Atau tahun depan ini? Sekarang? Sekarang aja nih Pak. Ya, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya? Tanggal 9. Tanggal 9 Maret 2021 ini, Alhamdulillah, kalau nggak salah 906 cabang. Masya Allah. Nih saya yakin sobat pemirsa ini juga salah satu pelanggannya dan bisa jadi ratusan pelanggan nih yang menyimak nih Pak. Terima kasih ya pelanggan. Pak Nurul, bisa diceritakan Pak, kok memilih produk fried chicken? Dan Masya Allah ya, dan tadi benar ya, produk lokal kebanggaan bangsa. Jadi dengan adanya 900 sekian cabang itu menunjukkan memang benar-benar produk lokal kebanggaan bangsa gitu. Karena orang pada suka kan, otomatis kan cabang banyak sekali dan terus repeat Pak. Gimana nih, kenapa kok memilih produk fried chicken padahal kan yang viral-viral, yang besar-besar ini sudah banyak? Gini ya, kenapa sih saya ambil fried chicken? Karena kan saya pengalaman di fried chicken, kan nggak mungkin kalau tanpa pelajaran, tanpa pembelajaran, tanpa perjuangan, tiba-tiba mak bedunduk saya bikin dengan pengalaman nol, itu kan sama aja bunuh diri. Jadi kalau kita mau berusaha, usaha itu kan ada dua, mulai dari usaha modal dan modal money, keuangan, atau modal keberanian gitu. Termasuk keberanian skill ya Pak ya? Kalau saya ya skill juga sih ya. Ability-nya juga. Kalau saya mendirikan Rocket ini sebetulnya kalau modal uang kita nggak pakai, kepercayaan dari mitra awalnya. Kenapa saya pakai fried chicken? Karena pengalaman saya free fried chicken. Kalau mungkin saya mendirikan bank kan nggak mungkin, karena nggak punya pengalaman. Atau jual beli mobil kita nggak punya pengalaman. Makanya kenapa sih, mohon maaf teman-teman saya banyak orang Chinese ya. Kenapa sih orang-orang Chinese padahal saya Muslim, itu kan kita sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana itu sebagai pengusaha kan gitu loh, pedagang gitu. Iya, tapi kenapa sih kita jujur aja kita kalah dengan orang-orang non ya? Karena didikan dari teman-teman saya, kalau saya amatin dari teman-teman saya orang Chinese itu, dia dididik dari kecil, dari merangkak, di toko ngerecokin itu, padahal dia belajar dibiarin keuletan di situ. Kenapa dia lulus kuliah sudah punya usaha? Berarti dia belajar itu dari kecil sampai usia lulus kuliah mungkin usia 24 tahun. Berarti belajar berapa tahun? Anggaplah belajar 20 tahun. Masya Allah. Kan sudah punya usaha sendiri, mantap. Mungkin detail, kalau dia jualan bisnis retail itu kan benar-benar detail banget dia. Itu yang perlu mesti kita contoh, kita amatin, kita tiru gitu loh. Nah di sini saya juga kan belajar dari fried chicken ya selama 9 tahun. Di perusahaan yang mulai dari cleaning service sampai area manager, itu kan Masya Allah. Pembelajaran itu kan perjuangan, dididik, dilatih di situ untuk sebagai menguasain produk-produk dan bagaimana menguasai manajemen. Disitulah saya ada sedikit kemampuan.
Masya Allah. Dan artinya Pak, kalau dalam membangun bisnis itu kita juga butuh planning Pak ya. Salah satunya tadi adalah kita menguasai dulu alur bagaimana bisnis yang akan kita jalankan. Betul, ya itu kita harus planning, controlling, ya toh. Actuating itu, organizing, POAX atau apa itulah. Saya ya seperti itu. Kalau saya kan memang ibaratnya dulu sempat di zona nyaman juga, tapi saya kenapa berani ambil keputusan bikin buka seperti ini. Sebetulnya sebelumnya saya tuh gaji gede dengan pendidikan SMA, gaji 10 juta 2010 itu udah gede ya. Masya Allah, itu besar sekali Pak. Dan saya masih mencoba usaha jualan pisang goreng, tahu Sumedang di pinggir jalan dengan kondisi anak saya kembar masih merangkak, harus gendong, harus pakai troli sambil jualan. Saya pikir-pikir, oh saya ini ada punya mental, punya potensi, dan saya punya prinsip. Saya mohon maaf ya, saya tuh terlahir dari sperma orang tua, ibu bapak, tetes sperma. Yeah. Dan berapa ribu sel telur yang jadi mestinya? Yeah. Berapa ribu sel telur yang keluar siapa? Saya sendiri. Satu. Walaupun saya 9 bersaudara, tapi saat keluar kan saya sendiri. Yeah. Berarti kan kita itu sudah dikasih mental juara. Betul. Mental pemenang gitu. Nah kita tinggal mau apa enggak, mau berubah, mau mengambil sikap juga bisa. Iya. Mengeluarkan jadi diri kita itu mau seperti apa itu bisa. Mengembangkan potensi termasuk ya Pak ya. Gitu. Dan ini salah satu pengaplikasian dari ayat yang tadi saya sebut Pak. Fabi ai ala irobbikumah tukadziban. Karena nikmat dari Allah itu setiap hambanya atau setiap manusia itu berbeda-beda Pak. Betul. Nah dari nikmat itulah potensi itu hadir, kemampuan itu hadir, dan keberanian itu hadir. Tergantung dari manusianya Pak ya? Iya. Masya Allah, berarti bisnis itu sebuah pilihan. Begitu Pak ya? Iya. Jadi ingin mau menjadi pebisnis atau menjadi pegawai itu sebuah pilihan. Dan Masya Allah ini Pak Nurul ini luar biasa. Bahkan perjuangannya tadi sedikit juga pernah berjualan pisang goreng, berjualan tahu Sumedang. Dulu di Semarang saya jualan pecel lele di depan sebelum ada Jalan Majapahit itu buka. Jadi saya sudah pernah di situ. Berarti banyak sekali ya perjuangan bisnis yang Pak lakukan sebelum Rocket Chicken ini. Betul, itu waktu saya masih di perusahaan yang dulu yang didik saya bisa seperti ini, yaitu perusahaan tepatnya di California Fried Chicken. Saya masih kenapa? Saya nggak perlu terjun, tapi bagaimana mendelegasikan orang itu. Betul. Gitu. Kan nggak mungkin ya, kaki kita dua, tangan dua, kita semua. Bagaimana sih kita bisa menggerakkan orang untuk bisa menjalankan suatu usaha? Membentuk tim tadi Pak ya? Iya. Tim sukses nih, sukses bisnis. Balik lagi ke Rocket Chicken, Pak Nurul. Sejak kapan sih Rocket ini berdiri Pak? Lalu kenapa kok ngambil namanya Rocket gitu? Berdiri tanggal 21 Februari 2010. Mestinya saya buka itu tanggal 20 Februari 2010. Karena sesuatu hal planning saya mundur 1 hari. Ya kita bersyukur mundur hanya sehari, tidak terlalu berhari-hari. Apapun yang terjadi saat itu, entah itu kualitinya bagus atau enggak, apapun komentar dari orang ini asin, kurang enak, apapun kita jalani dulu. Nanti kita harus review, kita harus terima masukan. Makanya dulu namanya kritik dan saran, bahkan sampai sekarang di tas plastik kresek ada info kemitraan itu masih nomor saya. Kritik dan saran itu masih di saya, karena saya bukan anti kritik, tapi orang yang memberikan kritik ke saya itu adalah orang yang peduli ke saya. Nah di situ saya buka. Memang kenapa sih ambil Rocket? Saya awalnya itu memang mau nama kok depannya dari sebelumnya itu R semua. Tadinya planning saya kenapa mundur tiba-tiba jadi mundur sehari itu, tadinya itu Royal. Oh. Tapi kok Royal image-nya kurang baik. Royal menghambur-hamburkan, Royal ini, Royal itu ya kan. Kayaknya nggak pas gitu. Karena nama itu adalah doa, katanya seperti itu. Setelah itu nggak cocok, ganti Real. Real sebenarnya artinya bagus, tapi kakak saya kamu punya perusahaan kok diinjek-injek ke orang. Apa maksudnya? Ternyata diantikan rel kereta. Sebenarnya kan bisa bawa orang banyak, tapi kan di bawah bukan ini. Betul. Tinggal waktu sekitar 15 hari ini harus buka tanggal 20. Apa ini? Sudah stres karena sebelumnya saya sudah
diikutin teman staff saya ini yang sekarang dari GM, Brand Finance, gudang, itu sekitar 7 orang. Harus buka ini apa, makanya saya dapat nama Roket itu di kamar mandi. Karena udah pusing, saya udah pusing nih, gimana ini saya penghasilan 10 juta, saya punya saham 3 bulan aja udah dapat 500 juta, ya kan? Gimana ini, saya harus punya keyakinan. Saya cuma hanya minta, bilang istri, mah saya keluar dari ini, mau kemana, mau saya sendiri. Istri bilang, terserah, yang penting papa senang hatinya, saya sudah biasa kehidupan saya dulu seperti apa. Ini yang memacu saya, bahwa saya direstui istri saya. Nah disitulah saya mandi di bathtub, saya guyur bagaimana ini keluar nama apa, kok dua-duanya R, muncullah nama Roket. Duh, kok Roket kok mudah diingat ya, filosofinya naik terus. Makanya filosofinya kenapa nama Roket, kalau roket yang meluncur itu bahan bakarnya nggak habis, dia nggak turun kan ya. Ibaratnya roket chicken, bahan bakarnya itu apa? SDM. Kalau SDM ada terus, berarti kan kita bisa gaji, berarti kan kita bisa hidup, berarti kita bisa meluncur terus gitu. Dan konsep roket itu pun tegak lurus, Pak. Oh, tegak lurus. Kenapa sih cuma sampai udah buka di pertama kali kan di Walter Semarang ya, Jalan GD. Teman saya bilang, kenapa itu logomu kok hitam, kuning sama merah? Oke, merah berani, kuning kejayaan. Terus apa, hitam itu mati loh. Kok berani-berani bikin logo kok hitam? Nah, bilang gini, kalau saya ngikutin lagi, mundur lagi, apapun yang terjadi. Saya bilang gini, boleh Anda mengartikan mati, tapi baca arti warna hitam itu apa? Perlawanan. Nah, saya harus berani melawan. Makanya kayak kita buka, bagaimana bisa melawan kompetitor, kita harus berdekatan. Kita harus melajari sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, ya toh? Gitu. Nah, saya ambil nama Roket itu. Alhamdulillah, respon dari warga Semarang luar biasa. Waktu itu buka pertama kali 3 juta, 5 juta, 7 juta berikutnya. Masya Allah. Tanpa dukungan ya dari warga masyarakat Semarang awal-awal nggak bisa seperti ini. Gitu. Nah ini sobat pemirsa yang warga Semarang ini, Masya Allah nih, apalagi salah satunya penyimak atau penonton nih adalah rekannya Pak Nurul nih. Mudah-mudahan seperti itu. Bahkan kalau tahun kemarin anniversary Roket Chicken yang ke-10 itu kita ngadain acara funback Zuma dan Jalan Sehat. Itu banyak loh orang Semarang. Mana daerah Puri Anjasmoro itu seperti 4 tahun berturut-turut itu datang ke sini. Sampai kayak keluarga. Makanya kemarin Pak ulang tahun yang ke-11 gimana? Live, kita nggak ada acara, oke, sehat selalu, lancar Pak, gitu. Gitu. Wah, luar biasa antusiasnya ya masyarakat Pak ya. Mudah-mudahan benar-benar menjadi nanti terus meroket. Amin. Menjadi kebanggaan bangsa nih, produk lokal. Pak Nurul, balik ke produk sekarang ya. Nah, produknya nih apa aja dan apa sih yang disukai masyarakat Indonesia itu, menu-menunya? Kalau produknya banyak ya, mesti kalau fried chicken kan ada yang original fried chicken ya. Terus ada ayam geprek, ada ayam sambal mata, ada burger, ada nasi goreng, ada spaghetti, ada fine fresh. Menunya sebetulnya banyak. Dulu, apalagi kalau dulu buka pertama kali awal-awal itu menunya banyak sekali. Tapi orang komplain, kenapa sih pelayanan kok lama? Fried chicken, akhirnya kan saya kurangin, bukan di rasa, bukan di quality, tapi service. Kita harus tahu bahwa nasi goreng ada beberapa macam, itu kan Chinese food ibaratnya. Ada pesen satu, kita masak satu, nggak bisa bareng-bareng masaknya gitu. Jadi kan servinya kan lama, akhirnya saya kurangin. Ada chicken soup, ada corn soup gitu ya. Jadi saya kurangin. Sementara ya kita kalau nanti ada develop produk baru kita promo gitu. Masya Allah. Memang berawal ini konsepnya kan fast food Pak ya. Sehingga kalau tadi ada pesanan-pesanan dengan berbagai varian komposisi kan otomatis nggak jadi fast food lagi ya. Masya Allah. Pak Nurul, punya harapan nggak sih nanti di tahun-tahun mendatang Roket Chicken seperti apa? Ya pasti ya, semua orang punya harapan. Harapan saya ya Roket Chicken itu ya minimal di seluruh Indonesia ada. Karena kalau kita pakai aplikasi apa itu untuk
sejauh mana sih orang membicarakan tentang roket? Itu kan di Sulawesi masih sedikit sekali, apalagi NTT itu nol. Beda dengan produk yang internasional. Seluruh Indonesia full semua ada. Tapi dengan saya adu dengan kompetitor fried chicken, saya bisa nutup mengcover dengan yang sudah senior saya. Masya Allah. Semisal Pak Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan itu semua, Rocket Chicken itu bisa ada di setiap kota di seluruh Indonesia, pemirsa. Dan ini mohon doanya. Nah, ada nggak sih Pak nanti langkah-langkah untuk dari sisi dakwah Pak? Apalagi kita seorang Muslim ya. Nanti di setiap outlet itu apa yang ingin Pak Nur lakukan? Dakwah yang seperti apa ya? Saya khawatir ngomong jadi. Terserah Pak Nurul. Iya, saya ngomong khawatir nanti seperti riak gitu ya. Iya. Jadi ini nggak riak ya, jadi mohon maaf saya nggak riak. Ya, saya ulang tahun Rocket Chicken berturut-turut kita pengajian akbar ya, yang ya sudah kelima kali bersama Habib Syekh, terus dulu Joko Goro-Goro dari Demak. Kalau pengajian rutin tiap bulan ada, di sini di hotel juga ada. Dan contoh kemarin anniversary Rocket Chicken yang ke-11 itu kemarin kita bagi-bagi itu kalau nggak salah 22.000 box nasi yang kita ini. Bahkan kemarin contoh banyak di musibah banjir yang di Kalsel, semua tim sana terjun. Bagaimana kita harus sedikit peduli, dan kita juga ada biasanya kita ngadain hadiah umroh ya. Cuman 2 periode ini, periode yang kemarin belum berangkat. Jadi biasanya satu tahun itu kurang lebih sekitar 45 orang kita berangkatkan, walaupun bukan orang yang kerja di Roket. Masya Allah. Mungkin tetangga ada. Luar biasa. Dan kalau itu saya bagian belum, dari pilihan ya Pak ya, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena kan saya udah mulai mendirikan Roket ini, saya bilang harus sisihkan untuk dana ibadah. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Ini salah satu pengusaha yang patut dicontoh, dan saya punya filosofi tentang bisnis Pak. Kalau bisnis itu kita harus untung, bukan harus banyaknya harta. Kenapa? Karena kalau untung ini kan untung dapat pahala, untung berkah, untung dapat harta, untung bisa sedekah, dan untung bisa dakwah, gitu Pak. Dan mudah-mudahan nih Rocket Chicken juga dengan filosofi saya ini tepat banget apa yang Pak Nurul ceritakan gitu. Dan mudah-mudahan sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini bisa mencontoh dan menjadi pengusaha yang sukses juga seperti Pak Nurul. Masya Allah. Pak Nurul, nih sobat pemirsa nih, kita udah lama tadi bicara beberapa menit ya. Biasa kita ada sesi motivasi Pak, dan pasti sobat pemirsa udah nunggu-nunggu nih, pengen dapat motivasi, pengen dapat pencerahan dari seorang Pak Nurul, pemilik Rocket Chicken. Bagaimana sih motivasi yang disampaikan untuk sobat-sobat pemirsa Islamicpreneur TV? Silakan Pak Nurul. Ya, mohon maaf saya bukan motivator ya. Saya bukan motivator, tapi biasanya saya diajak atau dimasuk di acara-acara itu adalah tinggal yang gali. Saya kebanyakan sih bagaimana saya memberikan inspirasi. Kalau saya bagaimana sih nanti saya seperti motivator, dan khawatir saya kan nanti besar kepala. Jadi saya itu sebenarnya kan nol ya untuk ilmu. Cuman kalau saya memberi untuk motivasi diri saya sendiri ya. Jadi kita hidup itu kan perlu pembelajaran, perlu perjuangan, itu perlu motivasi, perlu impian. Impian itu adalah doa, dan selagi itu impian gratis, kenapa kita nggak mimpi? Tidak bisa namanya rezeki itu tiba-tiba. Kita kan perlu harus berjuang untuk meraih rezeki. Yang penting proses untuk meraih rezeki itu kan yang halal. Jadi yang saya tanamkan adalah pembelajaran, perjuangan, impian, motivasi, dan doa tentunya. Tanpa itu semua nggak bisa kita jalankan, nggak bisa tiba-tiba. Jadi saya seperti ini, ngelihat jangan saat ini, tapi lihat proseslah ke belakang waktu itu. Saya dengan gaji 35.000, dari Jalan Pemuda saya harus jalan kaki sampai Mbubaan. Dari Mbubaan saya naik angkutan sampai Cinde. Saya harus naik lagi jalan kaki dari Cinde ke lereng Gunung Tandang. Berapa kilo itu? Itu rutinitas setiap hari. Gitu. Itu berarti perjuangan saya. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali nih motivasi dan inspirasi yang disampaikan Pak Nurul. Dan sepertinya
tepat apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Talabul ilmi faridun ala kulli muslim. Kata Rasul itu, setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu, dan masalah perjuangan tentunya ini adalah ikhtiar yang harus kita lakukan. Tanpa itu semua tentunya nggak mungkin bisa kita raih ya. Ya pasti ilmu yang paling utama. Wah, makasih Pak Nurul nih atas waktunya bisa hadir di Islamic Partner TV. Mudah-mudahan nanti bisnisnya semakin meroket, amin, berlimpah dan juga berkah, amin, dan membawa manfaat bagi umat muslim pada khususnya. Amin. Izin undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa memang apa yang disampaikan oleh Pak Nurul barusan, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bahwasannya menjadi pengusaha itu memang tidaklah mudah, dan itu adalah sebuah pilihan bagi kita semua. Namun tentu saja di balik itu akan ada secercah harapan, ya ini hasil bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita banggakan ataupun yang kita cita-citakan. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, komen, dan share seluas-luasnya tayangan ini agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.